ya barang-barang ODM nggak bisa sebagus sama brand internasional China gitu ya? Padahal sama-sama dari China, pabrik dari China, material dari China. Tapi kualitas bisa sejauh itu, mati. Gue lengkapin semua di satu video ini ya. Kalau lu masih nggak ngerti juga, emang lu udah cocok kayak judai lu sono ODM. Target pasar pabrik China itu satu bumi, 8 miliar orang. Dan China sendiri udah punya bekal buat jualan awal-awal nih langsung ke masyarakatnya sendiri. 1,4 miliar orang. Lu ODM Indonesia, target pasarnya cuma 280 juta. 280 juta versus 8 miliar. Mau kompetisi itu namanya ngimpi, bos. Kedua, pemerintah China support gila-gilaan brand dan pabrikan China itu sendiri. Dari infrastruktur negaranya yang udah jadi, berarti ongkos kirim ke satu China bakal sangat-sangat murah dan efisien. Brand China yang ekspor itu juga dikasih pengembalian pajak. Berikutnya ada kondisi negara China itu stabil, koruptor dihukum mati, ngebuat mata uang terhadap USD cenderung dibikin stabil. Lu lihat dari 2011, range ya 6 sampai 7 RMB per 1 USD. Efeknya apa? China mau import bahan apapun buat produknya dia dari belahan dunia apapun, stabil harganya. Dan kestabilan ini adalah kunci utama kesuksesan bisnis itu sendiri. Dan ngomongin elektronik dan teknologi yang tiap tahun bisa berubah karena upgrade lebih baru lagi. Yang dimana tipe sebelumnya tuh jadi usang kan karena muncul upgrade yang baru. R&D teknologi akan jadi sangat masuk akal. Dan karena China pusatnya produksi dunia, lu R&D di China, lu produksi juga di China. Super efisien. Lu lihat 3 hal itu aja. Menurut tuh berapa persen kemungkinan brand ODM bisa kalahin brand-brand China teknologi yang internasional? Ya kalau gue mikirnya begini, mungkin kalau lu judai ke MBS, chance menang lu lebih gede, bos, dibanding lu bikin ODM buat kalahin China-China itu. Karena sekarang kalau lu ngelawan brand China di teknologi, lu harus sadar lu bukan hanya ngelawan brandnya, tapi lu ngelawan brand dan negara China itu sendiri. Dan sangat masuk akal dong. Kalau gua cuma mau dapetin duit cepet di Indonesia, gua akan bikin brand ODM di teknologi. Ambil barang-barang refurbish, harganya pasti lebih murah dong dibanding brand-brand China internasional. Dan marketingin ke lu semua, support lah brand lokal. Mampus lu. Lu sadar gak betapa goblok ya lu mau beli ODM itu sendiri? Ditambah lagi, gua ngeliat brand-brand China ini udah di R&D produk sendiri, produksi sendiri. Sekarang dia collab lagi sama perusahaan lain yang China lagi. Lu mampus. Lu lihat tuh Gameser G7 Pro, salah satu gamepad high-end-nya Gameser, udah paling nikmat lu pakai. Dia push lagi collab ke Wuchang. Jadi udah lu harus ngelawan R&D produk dia yang bagus, lu mesti ngelawan lagi fanatisme dari gamenya itu sendiri, game China itu lagi. Mampus lu. Dan sekarang dibikin bisa connect ke Xbox via dongle wireless. Bodi belakangnya full dicetak biru, sangat mewah. Gripnya dibikin sangat bagus. Lu nggak lihat ya bocor-bocor warna di situ. Depannya lu tahu ini pakai stiker, tapi pas lu pegang, lu tahu ini bukan sembarang stiker murahan kayak ODM. Karena siripnya dibikin sama dia bertekstur. Lu bisa rasain pas lu sentuh. Kacau gak? Sisanya nggak perlu terlalu gue jelasin gimana ya. Nikmat banget. Yang gue enak cuma satu, digoreng aja harganya. G7 Pro biasa di China 1,1 juta, di Indo udah dinaikin tuh sampai 1,5 juta. Tipe Wuchang ini bahkan gue lihat tidak dijual di Indonesia. Jadi lu mesti beli dari website Gameser langsung sekitar 1,7 juta. Harga China-nya 1,3 juta.